Hai hai hai. Halo semuanya. Selamat datang dan selamat belajar di video aku kali ini. Pernah nggak sih kalian jalan di pinggir jalan, terus lihat spanduk atau banner yang tulisannya bikin kalian garuk-garuk kepala? Nah, ternyata banyak loh dari tulisan itu yang masih salah kalau dilihat dari aturan ejaan yang disempurnakan. Di video kali ini, kita bakal bongkar bareng-bareng kesalahan ejaan dan pilihan kata yang sering muncul di spanduk. Plus, cara membetulkannya sesuai kaidah yang benar. Jadi, siap belajar bahasa Indonesia dengan cara yang seru? Yuk, kita mulai! Pokok pembahasan kita pada video kali ini adalah analisis kesalahan ejaan dan pilihan kata di beberapa spanduk di lingkungan sekitar kita. Tapi sebelum itu, kenalin, aku Azalia Fojita Ivanadia dari kelas Manajemen 2024A dengan NIM 24080574078. Analisis pertama ada di spanduk cantik gak harus mahal. Di spanduk tersebut, penggunaan kata gak tidak baku. Kata tersebut termasuk bahasa lisan atau gaul dan tidak tercatat di KBBI. Perbaikan yang tepat adalah cantik tidak harus mahal atau cantik tak harus mahal. Kedua perbaikan tersebut sudah sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia atau EBI 2015 yang menggantikan ejaan yang disempurnakan. Dan kata tidak tetap diakui. Analisis yang kedua ada di spanduk Warung Madura. Kesalahan yang pertama, penggunaan istilah gas LPG. Kata gas merupakan kata pleonasme yang berlebihan karena LPG sudah berarti liquefied petroleum gas. Jadi, perbaikannya cukup ditulis LPG. Untuk kesalahan yang kedua, penulisan kalimat melayani, top up dana, OVO, Kopay, dan lain-lain. Ada spasi sebelum titik 2, itu salah. Penulisan nama merek tidak konsisten, contohnya OVO, seharusnya OVO. Maksudnya, OVO, huruf kapital semuanya. Kemudian tanda koma tidak diberi spasi setelahnya. Dan yang terakhir, tanda ampersand tidak baku, harus diganti dengan kata dan. Untuk perbaikannya bisa kita lihat di slide PPT berikut. Analisis ketiga ada di spanduk Toko Bintang Makmur. Kesalahan yang pertama, penulisan gas LPG. Kata gas tidak diperlukan karena LPG sudah bermakna gas. Perbaikannya cukup tulis LPG. Kemudian kesalahan yang kedua, penulisan satuan. Menurut ejaan bahasa Indonesia, satuan dipisahkan dengan spasi dari angka. Jadi bukan 3 kilo tanpa spasi, melainkan 3 spasi kilo. Analisis yang keempat ada di spanduk tata tertib laboratorium FEB UNESA. Kesalahan yang pertama, seluruh sivitas akademika selingkung FEB. Kata selingkung itu tidak baku. Jadi, untuk perbaikannya adalah seluruh aktivitas akademika lingkup FEB. Kesalahan yang kedua, penulisan izin. Izin menggunakan J itu tidak baku. Yang benar adalah izin menggunakan huruf Z. Kesalahan yang ketiga, penulisan software. Kata asing harus dicetak miring, software, atau diganti padanan baku, perangkat lunak misalnya. Kesalahan yang keempat, penulisan tata tertib. Pada poin 10 ditulis tata tertib dengan huruf kapital di awal kalimat. Karena bukan nama dokumen resmi, seharusnya
huruf kecil. Jadi perbaikannya tata tertib menggunakan huruf kecil. Analisis yang kelima ada di spanduk fotokopi Pendopo Limo. Kesalahannya pertama, fotokopi yang masih dalam ejaan bahasa Inggris. Fotokopi yang di background merah itu perbaikannya adalah fotokopi, FOTOKOPI. Kesalahan yang kedua masih sama, fotokopi. Namun fotokopi ini ditulis terpisah dan tetap memakai kopi yang masih dalam ejaan bahasa Inggris. Jadi, untuk perbaikannya adalah fotokopi. Sama seperti kesalahan yang pertama. Kesalahan yang ketiga, print yang tidak diadaptasi. Perbaikan yang benar adalah cetak. Kesalahan yang keempat, spasi setelah koma. Fotokopi, print. Tidak ada spasi setelah koma. Jadi, untuk perbaikannya adalah fotokopi, spasi cetak, spasi dan penjilitan. Kesalahan yang kelima, tanda hubung pada skripsi, tesis, dan disertasi. Spasi yang tidak konsisten. Jadi, lebih baik gunakan daftar dengan koma, skripsi, tesis, dan disertasi. Intinya, aturan EYD atau ejaan yang disempurnakan dan EBI atau ejaan bahasa Indonesia itu bukan sekedar teori, tapi juga penting banget dipakai dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di spanduk atau banner di jalanan. Jadi, yuk kita biasakan pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar supaya tulisan kita lebih jelas, rapi, dan pastinya keren. Sampai jumpa di video berikutnya.